Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tikti Gantika. Saya mengajar di SMKN 2 Ciamis. Topik yang akan saya angkat pada kali ini adalah rasa kantuk yang sulit diatasi oleh para siswa, sebagian siswa. Nah, seperti kita ketahui bahwa mengantuk saat pembelajaran merupakan salah satu perilaku yang menyimpang yang tidak boleh dibiarkan oleh para guru karena akan sangat merugikan siswa dan menimbulkan rasa kurang senang dari guru itu sendiri. Nah, kemudian faktor penyebab timbulnya rasa kantuk saat pembelajaran itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor yang timbul dari diri anak sendiri, diri peserta didik atau siswa. Yang pertama, pola tidur yang kurang baik, misalnya itu tidur terlalu malam, terlalu larut yang menyebabkan mereka agak sulit untuk bisa stay awake, tetap tersadar di siang hari saat belajar. Kemudian sebab yang kedua adalah kecanduan game online yang sekarang lagi booming. Nah, itu sangat mengganggu, menyebabkan siswa itu tidak aktif dalam bermotoriknya dan itu menimbulkan rasa kantuk. Kemudian yang ketiga itu belum cukupnya persiapan diri sebelum berangkat sekolah. Ada beberapa itu yang belum mandi. Nah, kemudian yang keempat itu makan berporsi besar, apalagi dengan menu yang spesifik yang bisa menimbulkan kantuk, misalnya ikan atau sayur kangkung atau sayuran-sayuran dan lauk pauk lain yang bisa menimbulkan rasa kantuk. Kemudian mengkonsumsi obat tertentu yang berefek samping mengantuk jelas-jelas, misalnya obat batuk, obat pusing dan segala macamnya. Setelah itu ada rasa malas sendiri yang itu timbul dari faktor inside dari siswa itu sendiri yang sebenarnya itu membutuhkan pertolongan psikologis. Kemudian faktor ekstern atau faktor dari luar itu bisa dari pendidik, misalnya materi atau metode yang diajarkan kurang menarik atau kurang bervariasi atau masih gaya lama dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal itu bisa dari orang tuanya sendiri atau bahkan keluarga. Misalnya orang tua yang broken home, yang bercerai, kemudian menimbulkan masalah kejiwaan dari anak itu sendiri, sehingga anak itu sama sekali tidak tertarik dengan pembelajaran dan karena berpikirnya pasif, maka tentu akan mengantuk. Nah, kemudian faktor yang ketiga, penyebab dari faktor ekstern yang ketiga yang sekarang itu banyak dialami para siswa itu adalah faktor dari teman. Apalagi di usia SMK itu masa-masa pubertas, sehingga ketertarikan dengan lawan jenis itu justru malah menyebabkan siswa kurang tertarik dengan belajar. Nah, dampak yang ditimbulkan apabila rasa kantuk ini terus dibiarkan selama pembelajaran tentu akan menimbulkan faktor-faktor yang tidak baik. Di antaranya anak itu tidak akan bisa berkonsentrasi, kemudian jelas ujung-ujungnya akan ketertinggalan dalam pelajaran, kemudian mudah menyerah misalnya dalam mengerjakan tugas ulangan, itu menjadi apatis, cuek, ignorant, something like that. Kemudian yang keempat itu hal yang sangat perlu dihindari itu adalah berpotensinya tinggal kelas. Nah, kemudian sikap mengantuk ini juga jelas akan berdampak pada gurunya. Itu akan menimbulkan suatu sikap ketidaksukaan.
Nah, kemudian ujung-ujungnya ini nilai rapot atau IPK akhir itu akan sangat rendah atau tidak akan membanggakan siswa atau bahkan guru itu sendiri. Nah, sehingga rendah mutu hasil pendidikan itu yang disebabkan dari dampak rasa kantuk yang tidak bisa ditangani oleh siswa. Dalam skop sekolah itu juga akan menimbulkan rendahnya daya saing sekolah itu sendiri apabila dibandingkan atau disandingkan dengan sekolah lain. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana solusi untuk mengatasi rasa kantuk siswa di kelas? Nah, yang pertama dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Buatlah kelas hidup sosial pergaulan sosialnya yang lebih menarik, kualitasnya, kuantitasnya. Juga menggunakan metode pengajaran yang lebih berpusat kepada siswa. Jadi guru tidak hanya memberikan metode lama seperti ceramah saja, tapi pengajaran yang berpusat pada siswa atau yang lebih dikenal student center. Kemudian yang ketiga itu juga meningkatkan kesadaran, itu juga sangat penting, dan motivasi siswa. Buatlah siswa lebih sadar akan pentingnya kehadiran mindful, kehadiran pikiran dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan wawasan pengetahuan siswa, jadi siswa lebih terfokus konsentrasinya dengan misalnya brainstorming, curah gagasan, mengungkapkan ide-ide, pemikiran, kemudian opinion. Nah, itu juga akan membuat siswa itu lebih berpikir, lebih aktif. Dan kemudian jangan lupa untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran yang lebih aktif. Dalam pembelajaran bahasa itu dengan metode dialog, langsung di depan kelas. Someone asking, someone answering, someone giving opinion and the other one giving a response. Nah, itu sangat membuat siswa itu lebih aktif, lebih terlibat, kemudian akan sangat terhindar jauh dari rasa kantuk. Kemudian cara lain misalnya dengan presentasi di depan kelas, retelling apa aja yang sudah siswa tangkap dari pembelajaran dari guru itu apa aja, tanyakan, suruh mereka maju di depan kelas. Atau kalau dalam pembelajaran juga ada pidato, ada tanya jawab, tidak hanya sekedar antar siswa tapi dengan antara guru dengan murid. Kemudian ada juga diskusinya itu jangan dibiarkan satu orang itu mendominasi teman-temannya yang lain, tapi diskusi yang betul-betul dalam jumlah skalanya kecil dan semua terlibat. Nah, itu diantaranya kegiatan-kegiatan yang bisa mengusir rasa ngantuk. Nah, apabila ini telah diterapkan dalam kelas, dalam pembelajaran, yang saya menemukan masalah ini, menemukan siswa yang mengantuk di kelas, kemudian mencoba mengaplikasikan cara menanganinya tadi berupa solusi yang telah saya sebutkan, dan hasilnya memang siswa tidak mengantuk lagi. Kemudian siswanya itulah tampilnya lebih bugar, lebih kelihatan lebih fresh, kemudian lebih aware. Tatapannya itu tidak kosong gitu. Tatapannya itu alert, seperti yang waspada gitu. Siap siaga. Nah, kemudian pembelajaran yang lebih aktif ini menjadi lebih hidup. Siswanya, guru itu betul-betul sebagai fasilitator, hanya mengawasi, memberikan jalan, memberikan umpan balik, kemudian memberikan apresiasi, evaluasi. Nah, selebihnya itu pembelajaran lebih didominasi oleh siswa. Kemudian siswa juga menjadi lebih kritis karena mindfulnya itu berjalan dengan baik, konsennya ada, berpikirnya lebih tajam,
dengan tanpa rasa mengantuk itu dan bahkan lebih jernih, sehingga pada akhirnya prestasi belajar lebih meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.